ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang mulia, salah satu hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Majah, hadis sahih, Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian di dunia, Allah akan cinta sama kalian. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kalian atas apa yang ada di antara manusia, di tangan manusia, maka mereka akan mencintai. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Hari ini kajian kita adalah satu dari akhlak yang sering kita dengar disebut-sebut, tapi mungkin kita tidak begitu paham, yaitu wara. Kata-kata wara adalah kata yang sering kita dengar, sama seperti kata takwa. Nah, item wara ini akan kita lihat bahwa ini adalah kedudukan luhur yang tidak bisa dicapai kecuali orang yang sudah hatinya itu bergantung dengan akhirat, serta zuhud dari dunia dan keindahan yang fana. Jadi kalau zuhud itu artinya membuang cinta dia. Jadi cinta apa? Cinta terhadap dunia. Jadi kalau seorang itu zuhud terhadap dunia, misalnya dia punya uang 100.000 dan kemudian ada orang minta dia 50.000 dan dia melihat dia belum butuh dengan 100.000 ini, tidak ada masalah, dia serahkan semua, tidak masalah. Kenapa? Tidak ada cinta. Kalau ada cinta terhadap dunia, itu bisa sampai pada tingkat yang paling berat, itu sampai pada tingkat di mana seorang jadi bakhil. Bakhil itu artinya apa? Tidak mau melepas dunianya. Jadi dia menikmati semua yang dia cintai itu, dia sudah cukup senang dengan yang dia cintai itu bersama dia. Ya. Kemudian setiap kali zuhud dan wara seorang hamba bertambah pula kesempurnaan penghambaannya kepada Allah, dan pada gilirannya dia akan mendapat cinta Allah. Lihat bagaimana Nabi itu kalau ditanya, apa karena dia orang kaya lantas dia rajin berderma? Enggak. Nabi rumah dia lantainya tanah, tikarnya cuma satu itu kalau malam separuh jadi alas tidur, separuhnya selimut. Bayangin itu. Ya, kalau bahasa kita mungkin karpet, tapi karpet Nabi kasar. Jadi kalau malam itulah yang kemudian dijadikannya separuh, dan Nabi menikmati. Kata kuncinya dia zuhud. Jadi kalau zuhud dia tidak terbebani atau teraniaya dengan apa yang dia terima. Tidak ada masalah. Kalau kemudian tidak ada makanan di rumah, dia minum air dingin. Kemudian dia makan kurma. Orang kasih bukan infak, tapi hadiah dalam bentuk susu, dia terima susu. Tidak masalah. Padahal kalau dia mau, dia bisa minta iuran dari para sahabat, tolonglah tiap hari kalian antar apa saja, atau dia minta dibangunkan rumah megah, dia bisa. Tapi ternyata Nabi yang tidak kaya itu adalah orang yang sangat dermawan dan paling dermawan di antara para sahabat. Masya Allah. Ya. Bulan Ramadan Nabi dikenal orang yang paling banyak ngasih. Dari mana? Karena Nabi itu kan ada 1/5 peto. Jadi kalau ada orang bayar zakat dan sebagainya atau harta rampasan perang, itu 1/5 milik Nabi, diatur oleh Nabi. Dan ini bukan dia simpan sendiri. Inilah orang yang dikenal sebagai utusan Allah, panglima dalam perang Badar, panglima dalam perang Uhud, panglima dalam perang Hunain, ya, panglima dalam banyak peperangan besar, dan dia dikenal sebagai tokoh besar. Tapi ketika dia meninggal, coba saya tanya, apa yang dia wariskan sama anak-anaknya? Jadi kalau kita memperhatikan, warisan orang besar itu adalah lebih kepada akhlak mereka. Jadi bukan kekayaan. Berapa banyak orang-orang sekarang, mereka lebih memikirkan warisan dalam bentuk kekayaan. Mereka tidak mau anak mereka susah, tapi kesusahan dalam bentuk harta. Ketika ditanya bagaimana dengan rohaninya, dengan imannya, mereka ternyata adalah orang yang sangat miskin. Kenapa? Karena anaknya tidak sholat, anaknya terjebak narkoba dan sebagainya. Ya, baik. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi meriwayatkan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang membuat aku bisa dicintai orang dan dicintai Allah. Apa kata Nabi? Itu hadis yang saya baca tadi. Zuhudlah kalian kepada dunia, Allah akan cinta padamu. Zuhud itu, saya mau bilang, bukan harus tidak kaya. Zuhud itu bisa kaya raya, tapi tidak ada cinta. Sehingga orang yang kaya raya tidak ada cinta kepada dunia, dia menjadi orang yang dermawan. Zuhud atas kekuasaan adalah orang yang tidak kemudian menjadikan kekuasaan alat menakut-nakutin, tapi alat ketakwaan dia. Sehingga sama dia tidak ada, dia natap orang sama saja. Kalian semua makhluk Allah, karena akulah pemimpin, maka aku akan antar kalian untuk taat kepada Allah. Apapun resikonya aku akan lakukan. Kira-kira begitu. Ya, baik. Apa yang kemudian kita perhatikan juga, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Hurairah, kun wari'an takun abadan nas, a'badan nas.
Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau seorang yang wara, niscaya kau akan menjadi a'badan nas, orang yang paling banyak ibadahnya. Kalau kita sudah wara, itu adalah orang yang orientasi hidupnya akhirat maksudnya. Kalau sudah kebayang kita gimana nanti di akhirat, akhirat itu bukan tempat kita beramal. Akhirat tidak bisa berargumentasi, karena akhirat maliki yaumiddin, yang memiliki hari itu hanya Allah, yang jadi raja Allah. Kalau kemudian kita dihisab, yang jadi hakimnya Allah, yang jadi saksinya Allah, yang jadi pembelanya Allah, yang jadi jaksa penuntut umumnya Allah. Dan Allah mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Kenapa? Sama, kalau sekarang ada orang bersalah dan kemudian dia ngaku di depan orang banyak bahwa dia bersalah, ini orang habis karirnya. Ada ustaz, kemudian dia mengatakan, saudara-saudara, saya sebenarnya pernah melakukan perbuatan dosa A, B, C, D. Habislah dia, sudah tidak dipanggil orang. Kenapa? Yang kurang ajarnya dia rupanya. Itulah manusia. Peradilan hukum di negeri kita yang katanya ini negara hukum, yang seharusnya menegakkan keadilan seadil-adilnya, ternyata sering terjadi kita lihat kasusnya A yang dibongkar B, kasusnya B yang dibongkar C, urusan kantor yang dibongkar masalah keluarga. Ada malah peristiwa satu, kita mungkin masih ingat bagaimana satu peradilan yang tuntutan jaksa itu berisikan kisah seperti cerita porno. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau kasus Habib Rizik ini misalnya naik ke pengadilan, na'udzubillah, bukan tidak mungkin cerita-cerita yang dimunculkan adalah cerita-cerita yang tidak yang menjijikkan. Itulah hukum di negeri kita. Tapi kalau saya mengaku kepada Allah, ya Tuhan, saya pernah mabuk, ya Allah, saya pernah mencuri, ya Allah, saya pernah korupsi, ya Allah, saya pernah berzina, apakah Allah akan mempermalukan saya di depan makhluk? Terus saya bilang, ampuni saya ya Allah, apa yang akan dilakukan Allah sama saya? Allah ampuni saya, dia tutup aib saya, dia tidak cerita sama siapapun tentang kekurangan ajaran saya ini. Bahkan nanti di akhirat catatan amal itu nggak dianggapnya, karena saya sudah minta ampun sama dia. Coba kalau sekarang keluar dari penjara dia, begitu keluar dari penjara rajin masuk masjid, begitu ada pemilihan pengurus masjid, masuk dia dalam nominasi calon bendahara masjid, semua orang bilang apa? Oh jangan, itu kan mantan narapidana. Jangan dia, itu mantan maling. Loh, kalau mantan maling kan bukan maling. Tapi begitulah hukum yang kemudian muncul di tengah-tengah kita, ya. Baik. Apa definisi wara? Al-Manawi mengatakan, menurut sebahagian ulama, wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang membuat Anda ragu, menepis segala sesuatu yang dapat menodai Anda. Jadi kalau sesuatu itu kita masih ini bisa, ini boleh enggak, kita tinggalkan. Ini boleh enggak ya? Enggak, udah tinggalkan saja. Apakah yang saya lakukan ini benar? Udah, orang wara adalah orang yang hati-hati. Kalau mau kita artikan secara populer bebas, itu hati-hati. Kalau berjalan, jika ada banyak duri, dia berupaya jangan sampai kena duri itu. Jadi orang wara itu makruh saja pun nggak mau dia. Kenapa Bapak tidak merokok? Oh, masalahnya rokok itu paling rendah hukumnya makruh. Dan makruh yang saya tengok ini lebih dekat kepada haram. Itulah kenapa saya tak merokok. Lah, kan masih boleh, tapi kan nggak jelas bolehnya. Lebih banyak, jadi campur antara boleh sama tak boleh itu yang diaduk, lebih banyak tak bolehnya. Jadi aku tinggalkan itu. Kenapa? Aku bukan apa-apa, bukan aku merasa hebat. Kalau ditanya maunya aku. Cuma aku takut Allah marah. Itu orang wara itu. Ya, itu orang wara. Ya. Anda memilih hal yang lebih meyakinkan, menggiring nafsu kepada hal yang berat untuk dikerjakan. Aku cari amannya sajalah, daripada kita masih naksir ini kemacetan luar biasa macet, sementara kita merencanakan udah di masjid yang sana, belum tentu kita sampai masjid yang sana. Bagus kita di sini, walaupun belum masuk waktu, nggak ada masalah. Yang penting lebih bagus kita di masjid, dan kemudian kita jemput azan sudah di masjid, ada juga untungnya. Dari kan kita teruskan, belum tentu dapat kita sholatnya di tengah macet kita nanti. Itu orang wara. Jadi pilihannya lebih kepada pilihan yang memberatkan. Ini definisi Al-Manawi. Ada juga yang mendefinisikan orang wara adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berbahaya supaya hati-hati terhadap hal yang membahayakan. Mau kemana? Jalan-jalan kita mau cari baju nih ke mall. Ini cari baju apa jalan-jalan? Ya sekalian lah. Enggak lah, saya enggak ikut. Kenapa? Aku takut, aku tak cukup kuat nafsuku. Di sana itu banyak perempuan-perempuan hampir telanjang. Kau yang kayak gitu. Sekalian ngetes imannya, ngetes iman. Orang kebayang saja sudah aku hampir habis, apalagi langsung ketengok. Udahlah, aku di masjid aja, aku di rumah saja. Itu orang wara.
Dia lebih memperhatikan. Jika ini membahayakan, dia tidak mau. Makanya anjuran nonton film porno lebih baik daripada dengar ceramah radikal. Itu anjuran paling tolol dari orang yang merasa pintar itu. Ya. Kenapa? Karena pastilah, siapa bilang tidak berbahaya? Enggak usah nonton film, nengok perempuan saja berbaju tak benar itu bisa menggoyangkan iman, apalagi sengaja nonton perbuatan mesum. Nauzubillah min dzalik. Ini kalau muncul dari bandit enggak masalah. Ini kiai yang kabarnya ngomong begini. Ya, memang sudah akhir zaman. Ya, banyak yang mulai aneh-aneh di tengah kita. Kemudian ada lagi yang mendefinisikan bahwa wara adalah meninggalkan semua perkara syubhat, dan hukum atas hal ini adalah dianjurkan. Jadi mandub. Wara bisa juga diartikan semua, meninggalkan semua perkara yang diharamkan. Jadi kalau syubhat dia tidak mau. Ada orang tanya sama saya, Ustaz, kalau saya melakukan begini apa hukumnya? Saya memberi jawaban syubhat. Jadi harus saya tinggalkan, terserah. Kalau dia wara, dia harus tinggalkan. Tapi Ustaz, saya belum ada kerjaan lain. Gak apa-apa, kalau gitu bersabar sambil carilah pekerjaan lain, berserah dirilah kepada Allah. Kalau itu kaitannya dengan pekerjaan. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan wara adalah meninggalkan sesuatu yang ditakuti akibatnya, seperti perkara yang sudah diketahui keharamannya. Gak masalah, kita kan ngetes sajanya. Kita duduk-duduk tempat dugem itu supaya tahu juga. Ustaz ini jangan cuma dengar cerita aja, masuk juga sekali-sekali. Kita duduk di belakang, saya amankan Ustaz, duduk di belakang. Saya pernah teman saya bilang begitu. Pokoknya saya pingin kali ngasih tahu sama Ustaz, di Jakarta itu ada satu tempat dugem orang Arab. Jadi masuk ke tempat dugem pakai jubah, pakai sorban. Dia mau tunjukin itu sama saya. Saya bilang enggak Ustaz, saya jagalah. Ustaz kalau minum pun teh putih aja. Pokoknya ini saya tekad betul supaya Ustaz tahu. Kenapa? Karena perempuan-perempuan yang tarik perut itu, mereka nyambutnya dengan subhanallah, masya Allah dan sebagainya. Serius Ustaz, begitu kalimat mereka. Saya bilang enggak. Mau Bapak suruh malaikat maksa saya untuk pergi ke situ pun saya tidak mau. Barulah dia bilang, kalau begitu tahu salah. Kenapa? Karena Enggak usah cerita lah. Siapa bilang Ustaz kuat iman? Ustaz kuat iman karena lebih sering di masjid. Ya, kalau saya tidak sering pergi ke tempat dan melihat yang enggak benar, bisa jadi ternyata ketahuan. Rupanya bukan kuat iman. Ini karena kebetulan di masjid saja. Begitu ketemu yang begitu, yang lebih parah dia pula lagi. Jadi teman saya yang ini cerita juga. Dia bawa seorang yang sudah haji, belum pernah dibawanya. Minum apa dia bilang? Pil. Separuhnya saya kasih Ustaz. Naik dia, naik itu ekstasi langsung, yang diminumkan ekstasi. Minta lagi. Saya bilang enggak bisa Ji, enggak bisa. Ini itu tempat dugem itu. Nanti bisa apa? Enggak lah, minta saja. Lantas diminta, akhirnya hampir semaput. Karena goyang terus. Ini apa yang harus dibuat? Akhirnya saya suruh dia tahlilan di situ. Tahlilan sampai pagi, nungguin dia tahlilan la ilaha illallah dalam kondisi sedang ekstasi. Masya Allah. Nah, makanya orang wara dia tidak mau, coba-coba tidak mau, tes aja, nggak mau saya. Ini kan kebatilan. Kenapa saya harus tes dengan kebatilan? Ya, baik. Kemudian dan perkara yang masih diragukan haramnya. Kalau masih ribut orang ini halal apa haram, jangan. Kalau sudah jelas-jelas haramnya, contoh nonton film porno itu haram apa halal? Nah, sementara dia bilang lebih baik. Kalau lebih baik kan sama-sama baik. Itu yang tadi dalam khutbah juga saya sampaikan. Kalau ini lebih baik, ini baik, kan otomatis ini ceritanya sama-sama baik. Kalau begitu sama aja dia bilang nonton film porno itu boleh untuk aktivitas, untuk penyegaran, untuk refreshing macam-macam. Ini fatwa kurang ajar. Ini fatwa tidak benar ini. Ya. Kemudian sedangkan meninggalkan perkara tersebut tidak menimbulkan kerusakan lebih besar dari melakukannya. Begitu juga bahaya dengan merekayasa sebuah pekerjaan yang diragukan kewajibannya namun masih dalam koridor pekerjaan itu. Jadi artinya seorang yang wirai adalah orang yang dia pokoknya sama dia cari posisi aman saja. Apa yang Allah bilang halal, oke, itu aja yang aku kerjakan. Aku nggak mau masuk yang tempat-tempat yang wilayah-wilayah masih masih yang satu bilang boleh, yang biawak, ada yang bilang tak boleh, apalagi satu kepiting, ada yang bilang haram. Kenapa diharamkan? Begini. Udahlah kalau begitu, aku coba sekuat tenaga untuk menghindari. Makanya Abu Bakar Siddiq itu sampai bawang saja dia nggak mau makan. Satu hari dia pernah dikasih makanan enak, dia makan. Terus ditanya, tahu nggak bahan-bahannya? Jawaban dia,
Saya tidak tahu ada bawang di dalamnya. Maka begitu dibilang ada bawang, dia langsung masukkan tangannya supaya isi perutnya keluar. Nah, ini bentuk wirainya atau waraknya Abu Bakar Siddiq. Sementara menurut Ibnul Qayyim, wara adalah meninggalkan hal-hal yang dikhawatirkan akan mendatang bahaya di akhirat. Pokoknya kata kuncinya kita, ini kira-kira masalah nggak nanti di akhirat? Kalau ini saya lakukan, ini jadi problem nggak nanti di akhirat? Allah marah nggak sama saya? Ini bisa buat saya masuk neraka nggak ini? Nah itu. Jadi seorang yang wara, dia kemudian adalah orang yang lebih memilih posisi aman supaya dia tidak dimurkai Allah. Adapun tingkatan wara, menurut Raghib Asfahani menjadi 3 tingkatan. Ada yang wajib. Pertama, apa yang dimaksud dengan wajib adalah wara untuk meninggalkan yang haram. Kemarin di Jakarta kabarnya, entah orang gila atau apa, bawa mobil mewah, turun pakai celana dalam saja perempuan, terus masuk apotek, terus belanja. Ini orang udah gila ini. Ya, pertama dia betul-betul menghina budaya di negeri ini, sangat-sangat menghina, karena dia tidak ada masalah. Dia biasa-biasa saja, dia belanja biasa, mungkin stres, mungkin apa juga tidak tahu. Tapi kasus ini kayaknya tidak lebih jadi masalah ketimbang kasus cat porno. Sehingga kita nggak tahu ini ceritanya sampai sejauh mana ini. Karena yang begini, ini jelas-jelas kurang ajar ini. Ada banyak laki-laki. Itu bulan puasa atau enggak ya? Bulan puasa ya? Bulan puasa. Coba bayangin berapa laki-laki bisa batal puasa gara-gara dia. Ya, tak berjalan lagi. Tertengok saja terus, tersok. Kenapa? Karena kalau nenek-nenek begitu, kita istighfar banyak memang jadinya. Ini anak mesti gadis, mesti sehat. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi yang haram. Nah, kalaupun kita kebetulan dapat atau melihat yang seperti itu, wajiblah hukumnya bagi kita untuk kemudian segera menghindari atau mengalihkan pandangan ke tempat yang lain. Kedua, wara yang mandub atau dianjurkan. Apa itu? Menjauhi perkara yang syubhat. Ada orang biasanya dia cari penghasilannya halal haram campur, terus kemudian dia infak ke masjid. Jangan terima. Saya ikhlas Pak. Syarat ibadah itu bukan cuma ikhlas, tapi sesuai syariat. Allah ngasih udara sama kita, itu hasil rampokan dari Tuhan yang lain. Apa Allah ngasih air sama kita hasil rampasan dari Tuhan yang lain? Kan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah tidak pernah kasih barang haram sama kita. Kenapa kita campurkan dengan barang haram? Nah sekarang Bapak mau nggak minum susu, tapi campur, mohon maaf, kotoran lembu, agak-agak sedikit aja dicampurkan, diaduk. Mau Bapak? Padahal Allah dalam Quran menceritakan bahwa susu itu muncul antara darah dengan kotoran. Atau begini, nggak usah dikasih minum susu, tapi campur darah 2 tetes. Mau nggak? Pasti kita tidak mau. Kalau kita saja tidak mau, kenapa berani makan yang haram atau makan yang campur antara halal dengan haram? Tapi kan Pak, saya menengok dia tulus sekali. Kasihan pula saya nggak nerima. Mau dipakai untuk apa? Saya rencana untuk beli hambal di masjid. Oh nggak bisa. Ini harus steril, ini harus bersih, ini harus sumber-sumber yang betul-betul lillahi ta'ala. Ya kota infak yang berjalan di masjid itu jauh lebih terpelihara ketimbang kota infak di tengah jalan. Jangan buat-buat kota infak tengah jalan, karena tidak jelas halal haramnya. Bahkan untuk membangun masjid selama kita masih cukup kuat, orang kafir saja tidak boleh ikut nyumbang. Nggak boleh. Kenapa? Ini rumah Allah. Masa kita rendahkan Allah rumahnya, kemudian kita terima sumbangan dari orang yang tidak beriman kepada Allah? Nah itu, ya. Baik. Kemudian fadilah. Yang ketiga, pertama tadi wajib, kedua mandub, ketiga fadilah, yaitu mencegah diri dari mengambil hal yang mubah terlalu banyak dan mencukupkan diri kepada kebutuhan pokok yang sangat minim. Ini sebenarnya biasanya nabi yang begini, para nabi dan orang-orang pilihan. Ya, kalau kelas-kelas kita agak berat ini. Apa contohnya? Nonton bola. Itu nonton bola masuk bab apa ini? Halal, haram, wajib, sunat, mubah. Nah, kita bilang masuk dalam mubah, tapi terlalu banyak. Sampai ada orang yang lebih hafal, dia cerita bola ketimbang Al-Quran. Kalau ditanya sama dia berapa juz Al-Quran, nah itu pula aku lupa pula. Nah, tapi itu striker tim Anu siapa namanya? Oh si Anu, nomor sepatunya sekian, nomor celananya sekian. Dia selalu pakai model celana warna ini, dan dia itu nomor bajunya sekian, nomor punggungnya sekian. Wah, hafal. Ditanya surat Al-Kahfi ada berapa surat, ada berapa ayat, nggak tahu. Tapi yang begitu hafal, salah, nggak salah. Tapi ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena kalau seorang sudah terbiasa di wilayah yang mubah, setan akan menggiring dia ke wilayah yang syubhat. Ya. Nah,
Jadi maksudnya begini, kalau Bapak udah mulai biasa merokok, percayalah Bapak akan tergiring dengan mudah. Kalau apa? Atau biasa lihat lirik-lirik perempuan sana sini, Bapak akan mudah bicara dengan dekat sama dia. Kalau sudah bicara dekat, akan mudah bicara duduk dekat. Kalau sudah duduk dekat, akan begitulah dia. Ya. Baik. Ibnu Taimiyah mengatakan kesempurnaan wara adalah pengetahuan seorang akan hal yang lebih baik dari dua kebaikan, hal yang lebih buruk dari dua keburukan, dan bahwa agama bertujuan menciptakan kemaslahatan dan kesempurnaan dan menghilangkan kerusakan dan menguranginya. Kalau tidak seperti itu, maka seorang tidak akan pernah bisa menimbang maslahat dan kerusakan syariat yang ada ketika melaksanakan dan meninggalkan satu perkara. Kemudian dijelaskan perbedaan antara zuhud dan wara. Dari pemaparan tadi menjadi jelas bahwa perkara yang diwajibkan dan dianjurkan tidak layak untuk dijadikan sebagai objek zuhud. Jadi kalau sudah wajib, Bapak misalnya sholat, kemudian menganggap karena rajin sholat pakai baju-baju yang menunjukkan kewaraan, nggak ada hubungan itu. Bapak mau pergi sholat pakai baju olahraga selama nutup aurat, tidak masalah. Pergi sholat pakai baju kerja selama itu dilakukan karena Allah, tidak ada masalah. Jangan kemudian kita sok khusuk pula, sok warak pula, pakai baju yang agak tambalan, agak koyak sikit supaya ditunjuk, dilihat orang, wah dia ini luar biasa walaupun kondisinya sedang miskin, tapi kemudian ibadahnya masih tinggi sama Allah. Nggak ada. Bapak nggak warak kalau kemudian Bapak tiap hari pakai sepatu harga ratusan ribu, tapi pergi ke masjid pakai sandal jepit harga 2.000. Itu bukan warak itu aneh itu. Kenapa sepatu dihindari masuk dalam masjid? Nah ini baik. Kemudian ada beberapa model warak. Yang pertama kita lihat adalah warak anggota tubuh. Nih, pertama warak penglihatan. Amr bin Murrah adalah seorang yang tekun ibadah. Ia pernah berkata, aku tidak senang memiliki penglihatan normal. Dulu waktu aku masih muda, aku sudah melihat pemandangan di depan mataku. Artinya apa? Dia marah sekali karena matanya banyak terpakai untuk melihat yang nggak benar. Nah ini orang warak. Jadi kalau disuruh sama aku, misalnya aku lebih suka memejamkan mataku daripada aku membuka mataku di tengah orang banyak, karena peluang berdosaku jauh lebih banyak ketika aku terpejam mata daripada aku ketika terpejam mata itu. Ya. Anas bin Malik berkata, apabila seorang perempuan yang lewat di depanmu, pejamkan kedua matamu hingga dia berlalu dari hadapanmu. Kenapa? Karena setan itu selalu menyertai perempuan, suka tak suka, bagus tak bagus, soleh tak soleh. Untuk apa? Bukan merusak perempuan itu, merusak kita yang melihat. Maaf cakap perempuan udah pakai hijab syar'i sekalipun, setan tuh pandai kali ngarahkan mata kita ke arah yang mana. Artinya apa? Ada itu, tetap saja ada celah ketika seorang perempuan berjalan. Maka itulah kenapa dianjurkan dalam Islam jika dia wara, dia tidak keluar rumahnya sendirian. Kenapa? Karena jangan lupa, ketika seorang perempuan cantik, dia pakai hijab syar'i semuanya, terus ketemu di jalan dengan laki-laki, kemana laki-laki itu mengarah? Ke wajahnya. Terus di wajahnya ngapain? Macam-macam. Setan sudah menyiapkan frame-frame atau software yang akan bisa mengembangkan ceritanya. Macam-macam itu. Atau kalau tidak, di saat dia melangkah, maaf cakap, di saat dia melangkah membentuk bahagian pahanya. Wah, setan bisa ngarahkan ke situ. Kalau otak laki-laki itu kotor, kalau imannya lemah, makanya dalam Islam dianjurkan pejamkan mata itu. Saya pernah lihat satu video di mana saya tidak tahu, tapi orang-orang Barat itu, dia waktu itu mau terima medali, tapi waktu bagi medali ada perempuan, biasalah kalau di Barat kan perempuan cuma pakai bikini saja. Ini laki-laki Muslim. Begitu perempuan itu mulai melintas, dia pun memejamkan matanya dan memalingkan wajahnya. Nah itu laki-laki mukmin. Cuma kalau kita bilang aneh ini, munafiknya itu. Bukan masalah munafik. Kalau memang manusia nengok yang begitu, siapa yang tak bergetar? Tapi si anu ku tengok tak bergetar. Itu masalah sistem pengendalian. Ini yang dianjurkan. Anas mengatakan begitu. Karena Anas pernah ini. Kalau saya tidak khilaf, ada cerita di masa Utsman bin Affan. Anas mau pergi ke masjid, tapi terlambat gara-gara ada perempuan. Begitu masuk masjid, Utsman bilang apa? Aku melihat tanda berzina di matamu, wahai Anas. Coba bayangin. Rupanya nyisakan. Jadi orang yang wara, orang yang memiliki ma'rifat yang tinggi bisa nengok ini. Nah, ini kelas-kelas muka kita ini kan nampak ini kelas yang beriman betul, kelas agak culas sedikit, ini nampak agak bandel, ini nampak ini kalau ditengok betul-betul ini. Kenapa? Ini aura hati. Kalau hati kita itu bagus, kita bisa menatap. Nah, hati akan bisa menatap hati. Gak usah jauh-jauh, Bapak pun bisa lihat, bro, tengok dari tampangnya, ini kayaknya orangnya licik ini. Hati-hati kau bicara sama dia, hati-hati kau berbisnis sama dia.
Nah itu, loh kenapa Bapak bisa lihat? Apa? Punya ilmu? Enggak. Tapi kenapa? Feeling. Nah, kan kita sering bilang begitu. Itu bukan feeling, itu iman, itu hati. Hati itu akan mengenal saudaranya. Kadang-kadang satu kali ada orang yang wara, kita bilang wara lah, rajin ibadah apa semua, tapi kenapa nggak nyambung ya? Di mana masalahnya? Kita istighfar, ya Allah ini pasti aku yang salah karena dia orang baik, tapi kenapa aku tidak bisa nyambung? Kenapa tidak enak sama dia? Pasti ada yang salah dalam sistem hatinya. Ya, Khalid bin Ahmar mengatakan bahwa ia pernah mendengar Waqi berkata, satu ketika aku bersama Sufyan melewati sebuah rumah yang sedang dibangun. Aku pun mengangkat kepalaku. Sufyan berkata, jangan kau angkat kepalamu untuk melihat rumah itu, karena sesungguhnya dia tidak dibangun untukmu. Kenapa? Karena nanti banyak ngomong, yuh besar kali rumah ini kayaknya bukan orang benar, ini koruptor ini bangun rumah. Entah dari mana pula keluar dalil itu. Ya, kalau memang muncul yang kayak begitu, jangan. Maka nggak usah sibuin orang. Tiba-tiba di masjid kita parkir mobil dengan harga miliaran, terus kita bilang, wah ini kayaknya orang tobat, ini baru tobat ya. Karena naruh mobilnya saja mesti bertengkar dulu sama sama tukang parkir. Dia mesti di sini, dia tidak mau di tempat lain karena dia khawatir nanti begini begitu. Ini orang, kenapa jadi komentator yang luar biasa? Padahal kita tidak ada urusan sama dia, dia pun tidak kita kenal. Kenapa kita harus ribut? Sama seperti ketika kita jalan, kemudian orang nyepeng kita, terus kita maki habis-habisan. Dia udah sampai rumah, mungkin dia udah tidur, dia ada cerita mana anak istrinya, kita masih merepet, itu sampai rumah masih merepet. Kelewat kali tadi ada orang di jalan itu. Orangnya udah nggak kita kenal. Kenapa tidak kita lepas? Nah ini, baik, itu warak penglihatan. Kedua, warak pendengaran. Nafi budak Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling seorang penggembala. Lalu pun dia Ibnu Umar ini yang selalu disebut dimaksudkan adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Lantas dia menutup dua telinganya dan menyingkirkan binatang tunggangannya dari jalan. Lalu dia berkata, wahai Nabi, apa kau mendengar suara itu? Ya. Dia terus berjalan sehingga Nabi mengatakan tidak. Saat itu dia baru mau membuka telinganya dan menarik kembali binatang tunggangannya ke jalan. Lalu berkata, aku pernah melihat Rasulullah mendengar suara seruling seorang penggembala, lalu beliau melakukan hal yang seperti aku lakukan tadi. Tapi ini bukan bicara halal haram, ini bicara warak. Jadi dia tidak mau telinganya mendengarkan suara yang Nabi pernah mengatakan jangan mendengarkan, karena itu bahagian dari suara lagu atau musik yang mencerminkan ada tasyabuh kepada setan atau jin atau bala tentara setan. Ya, Bapak nggak usah bertengkar. Jadi Ustadz kalau gitu boleh nggak mendengar suara seruling? Ini babnya bukan boleh tidak boleh kan? Ini bicara warak. Warak itu artinya jangan sampai ada hal yang kayak saya misalnya. Saya kalau udah dengar lagu India, kadang-kadang penyakit orang Indonesia begitu, nggak ngerti lagu India tapi suka. Begitu dikasih tahu artinya baru dia terkejut. Kenapa? Rupanya cerita itu bicara mungkin penyembahan kepada berhala-berhala orang India itu. Ya. Nah, tapi enak Pak Ustadz. Entah kenapa kalau dengar lagu India ini tenang perasaan itu. Kalau dengan Quran, jarang pula saya buat gitu. Nah, orang yang kayak begini dia harus warak. Saya sering mengatakan, saya pernah coba satu hari saja saya coba dengar lagu India, maka saya akan tidak bisa sholat tahajud dalam bukan sekedar berapa hari, tapi ada 1 bulan lebih tidak bisa. Itu saya rasakan beberapa kali. Jadi kalau sudah kadang-kadang datang penyakit Indianya itu kan mau pula didengar di mobil, hidupkan dengerin sepanjang jalan ke sana kemari dengar. Rupanya saya meyakini itu mempengaruhi ke hati. Terbukti dari tertahan. Tertahan itu apa? Tertahan tidak bisa qiyamul lail. Dari itu saya hitung bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, tidak, tapi lebih sebulan. Apa caranya? Caranya harus banyak istighfar dulu, baru kemudian. Tapi apa tidak boleh? Boleh. Orang tahajud juga bukan wajib. Siapa yang larang? Tapi akibat itu saya secara pribadi merasakannya. Dan itu tidak sekali. Saya coba beberapa kali, kejadiannya sama. Jadi kalau sudah mendengar, apalagi sampai melihat, ya kan kalau sudah melihat sekarang lagu ini, mana ada yang beres? Perempuannya hampir telanjang semua. Ya, kemudian jogetnya dengan sangat sensual dan sebagainya. Kalau sempat itu ditengok, itu yang kemudian bisa nutup hati, sehingga hidayah pun nauzubillah akan jauh dari kita. Itu yang kemudian membuat kita keras. Keras apa? Keras tidak bisa lagi ibadah, tidak mau lagi baca Quran, tidak mau lagi qiyamul lail dan sebagainya. Padahal waktunya ada. Muhammad bin Munkadir berkata, apabila hari kiamat tiba, maka seorang penyeru akan mengatakan, mana orang yang dulu senantiasa menyucikan diri dari majelis hawa nafsu,
menyucikan pendengaran dari seruling setan. Tempatkan mereka di rumah yang harum, wewangian. Kemudian Ia akan berkata kepada malaikat, perdengarkan kepada mereka penghormatan dan pujian. Jadi Allah akan puji orang-orang yang warak di akhirat, akan mendengarkan suara-suara yang pasti akan dicintai mereka. Kemudian warak penciuman. Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda hanya menciumnya? Ini hasil rampasan perang. Umar bin Abdul Aziz diberi wewangian hasil rampasan perang, lalu dia hanya menciumnya. Lantas dijawabnya, sesuatu yang bermanfaat dari wewangian itu adalah aromanya, dan aku tidak suka mendapatkan aroma ini selain dari umat Islam. Lihat waraknya Umar bin Abdul Aziz. Jadi perang, ada perang, dapat rampasan. Rampasan itu minyak wangi. Sudah, begitu disampaikan sama dia, dia cuma cium saja, dia tinggalkan. Terus apa dia? Ditanya orang, kenapa enggak kau ambil? Ini yang terbaik. Apa dia bilang? Sesuatu yang dari wewangian itu yang diambil cuma aromanya, dan aku tidak suka mengambilnya karena ini datang bukan dari orang Muslim. Masya Allah. Ini saking waraknya, enggak mau dia. Ya, saya pernah mendengar ada orang di zaman ini itu saking waraknya, duduk di bekas perempuan duduk pun dia tidak mau. Kalau dia lihat baru kursi itu didudukin perempuan, dia tidak mau. Sampai setingkat itu. Apa sebenarnya? Bukan soal suci, tapi dia menjaga hatinya, gitu. Ya, warak perut. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah adalah zat yang baik, karena itu Ia tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Ia juga memerintahkan orang mukmin sebagaimana diperintahkan kepada para rasul. Lalu Allah berfirman, ya Rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah kebajikan. Dan Ia berfirman, wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian Rasulullah menyebutkan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh dengan rambut acak-acak dan tertutup debu. Lalu dia mengangkat tangannya dan kemudian mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, lalu memberi makan dengan cara yang haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Sekarang banyak zikir doa di mana-mana. Setiap hari mereka berzikir, berdoa. Tidak sedikit yang kemudian pejabat ikut, yang cari makannya haram, pakaiannya haram, apalagi pekerjaannya haram. Atau orang-orang yang kemudian mereka menangis mengatakan, ya Tuhan ampuni kami. Bagaimana Allah mau mengampuni sementara dia masih melanggengkan pada hal-hal yang haram itu? Nah, ini harus kita pahami. Warak mata pencarian. Orang mukmin tidak dapat ditemukan kecuali di 3 tempat. Jadi kalau mencari orang mukmin ini 3 tempat. Masjid yang dimakmurkannya, rumah yang menutupinya, atau ketika ia mencari kebutuhannya secara wajar. Jadi artinya aku ini kerja yang satu ini udah nggak lagi cari makan ini. Kalau untuk makan di penghasilan yang sana, alhamdulillah. Kalau yang ini ada 10 anak yatim yang orang tuanya susah, sudah tak sekolah lagi. Jadi kurencanakan ini akan kugunakan untuk mereka. Begitulah orang mukmin kalau kerja. Jadi sudah kapling-kapling penghasilan. Bahwa penghasilanku yang ini akan kugunakan untuk support dakwah. Penghasilanku yang ini dia tidak berpikir ini untuk anak cucuku, nanti mana tahu mereka susah dan sebagainya. Enggak ke situ pikiran. Dia lebih berpikir bagaimana harta itu termanfaatkan dengan baik. Ya, baik. Kemudian warak kemaluan. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang muslim dengan cara menjaga kemaluannya dari hal yang memancing libidonya dan dari semua perkara yang membuat Allah murka. Apa? Misalnya chatting, teleponan, video call, ketemu, reuni-reunian. Yang kalau reuni ini kita nggak tua di situ, Pak. Walaupun sudah tua. Ini ketemu alumni besar nih dari tahun 80-an, 70-an. Nah, begitu ketemu udah berubah rambut awak tapi tingkah macam mana SMA lagi. Ya. Mudah tingkahnya yang kayak begitu, kalau masih begitu polanya bagus tidak usah. Kenapa? Karena bisa membuat kita berdosa. Apa istilahnya? CLBK. Nah, muncul pula padahal satu udah umur 70, satu 89. Kan jadi masalah itu. Ya, karena kalau sudah begitu setan pun menggiring pada ingatan-ingatan yang lama, ingatan-ingatan waktu muda sehingga nggak merasa muda sekali. Ya. Baik, kemudian warak lisan. Warak lisan dilakukan dengan cara menyibukkan diri dengan aib diri. Tadi kan nyeritain orang. Jadi gimana menurut kalian itu? Ini ada orang bilang misalnya ini kemana nih Kapolri kita ini? Kenapa kok Islam? Ya kita berdoa sajalah. Semoga Allah berikan ketakwaan sama dia. Semoga ini Ramadan doa kita makbul. Jika doa kita makbul, kita akan senang kalau tiba-tiba dia berubah baik dengan izin Allah. Dari kan kita mencaci maki belum tentu kita lebih baik dari dia.
Itu orang-orang yang kemudian mengatakan Habib Rizik kurang ajar karena sebab punya cat porno, belum tentu mereka orang yang lebih baik. Semoga saja mereka diberi hidayah supaya mereka tahu bahwa aib mereka belum tentu lebih bersih. Mereka lebih banyak joroknya, lebih banyak baunya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan wara. Dari kan kita ikut cerita hal-hal yang tidak perlu, bagus kita kemudian menyibukkan aib yang ada sama kita dan bagaimana Allah memberikan keampunan kepada kita. Nah, saya pikir ini insya Allah ya, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada kita. Ini masih banyak yang lainnya. Ya, penyebab seorang bisa melakukan yang haram dan sebagainya, dan anjuran untuk bersikap wara nanti mungkin kita bisa diskusikan di waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.